Seiring dengan terjadinya konstelasi politik internasional dan berkembangnya hubungan internasional di dunia, konsep keamanan juga mengalami pergeseran. Berakhirnya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi penanda pergeseran definisi keamanan bagi negara bangsa. Pergeseran definisi konsep keamanan tersebut dapat dilihat dari sensi keamanan yang pada awalnya berpusat pada sektor militer saja, kemudian berkembang menjadi sektor nirmiliter, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi dibutuhkanlah suatu metode untuk memahami apa itu security. Nah, di sini melalui 3 dasar level of analysis dalam menjelaskan mengenai kebijakan aktor negara, yaitu pertama adalah melalui sistem level analysis. Sistem yang terdapat di sini adalah sistem internasional sebagai tingkat yang paling komprehensif yang memberikan pola umum tentang perilaku negara dan tingkat saling ketergantungan di antara mereka. Di bawah ini pun ada yang namanya subsistem internasional ataupun regional yang akan kita bahas di bawah nanti. Kedua adalah dengan adanya negara, state level analysis. Ini akan memberikan pandangan mengenai berbagai aktor dalam negara, birokrat, kelompok, kepentingan, dan badan legislatif yang berperan dalam mengambil kebijakan luar negeri. Di bawah ini pun ada namanya subunit dalam negara. Level of analysis terakhir adalah mengenai individu sebagai fokus yang ada pada manusia sebagai aktor. Pemahaman akan beragam faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan seorang individu, yaitu human nature. Individu juga bisa digunakan untuk menganalisis bagaimana cara berinteraksi dalam kelompok, organization behavior, atau faktor idiosinkratik berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri. Dan kita harus mengingat bahwa dalam memahami situasi keamanan secara internasional ada pun 6 level analisis, yaitu individual, roles, government, society, international relations, dan world system. Pendekatan melalui analisis terhadap keamanan itu dimulai dari konsep human security, yang pada awalnya berasal dari national security, yang diupayakan antar negara untuk dapat menjaga integritas suatu bangsa dan kebebasan bernegara dalam mempunyai kedaulatan sendiri. Dengan adanya perkembangan global, ancaman yang dihadapi negara semakin rumit, sehingga memunculkan konsep keamanan bersama dan collective security yang diupayakan antar negara. Namun collective security ini dalam pelaksanaannya tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tapi melainkan juga diperuntukkan menjaga keamanan warga negara. Nah, tentunya di balik adanya kebijakan nasional dalam menjaga keamanan, sudah dipastikan juga bahwa akan ada namanya ancaman. Jika melihat dari pendekatan keamanan secara tradisional, kita bisa memahami adanya the origin of threat. Ancaman negara berasal dari luar atau internasional. Contohnya pada masa Perang Dingin, di mana Amerika Serikat menganggap ancaman terbesarnya pada masa itu ialah Uni Soviet, dan dengan paham liberalnya Amerika Serikat pun dianggap Uni Soviet sebagai suatu ancaman. Nah, namun jika kita akan melihat secara non-tradisional, ancaman itu telah berkembang. Bisa dari dalam negeri, di antaranya terkait isu primordial seperti etnis, ras, budaya, agama, dan termanifestasikan dalam bentuk komunal. Tak jarang pun ada ancaman non-tradisional yang berasal dari luar. Nah, berikutnya melalui the nature of threat. Paling dekatnya adalah pemahaman hasil dari keamanan tradisional yang bersifat militeran saja. Nah, bahkan terkadang dengan meningkatnya kekuatan militer suatu negara dianggap sebagai ancaman bagi negara lain, meskipun tidak berniat untuk dapat melakukan adanya konflik. Inilah yang disebut oleh kaum realis sebagai security dilemma. Realis pun berpendapat bahwa security dilemma itu dapat dicegah dengan konsep balance of power atau perimbangan kekuatan secara non-tradisional. Pun lebih rumit dalam memahami nature of threat karena tidak hanya militer namun ancaman juga nirmiliter. Nah, dimensi yang ketiga yaitu changing response terhadap ancaman yang muncul. Perkembangan pada sisi keamanan pun kian meningkat. Non-traditional security melihat bahwa ancaman itu bukan hanya pada sisi militer saja, namun mencakup banyak hal. Nah, dengan adanya ancaman terorisme, perdagangan manusia, ancaman lingkungan hidup, pangan, ekonomi, energi, kemaritiman, tetapi juga melalui aktor-aktor internasional lainnya seperti Intergovernmental Organization, PBB, Uni Eropa, ASEAN, NATO, non-governmental organizations, WWF, Greenpeace, ataupun multinational corporation, dan juga ada pun transnational organized crime seperti contohnya Yakuza. Nah, jadi melalui ancaman-ancaman yang ada di atas, bagaimanakah negara mampu untuk dapat memahami dan masuk ke dalam sistem keamanan internasional itu sendiri? Nah, banyak sekali hal yang harus kita telusuri.
entah dari teori, melihat dari sisi aktor, ataupun dinamika international politics, interstate relations, ataupun melalui cara kerja sistem tatanan internasional itu. Nah, oleh karena itu ada 4 teori yang saya akan bahas utama, membantu untuk menjaring dalam menjelaskan natur sistem internasional dan dari karakter tatanan yang dibentuk. Diperjelas melalui realisme, liberalisme, institusionalisme, dan konstruktivisme. Realis yang berasumsi bahwa sifat alami manusia itu egois, terutama dalam sistem internasional yang anarki. Negara harus mendapatkan power serta kebutuhannya sehingga dalam mengakumulasikan hal itu lebih kepada self-help importance. Dalam mendapatkan keamanan dari perang, konflik, dan tentunya rasa pesimis terhadap yang lain. Nah, di sini realis mau menjelaskan melihat dari negara sebagai state-centric dalam struggling for power. Lebih lanjut, kaum ini memperkenalkan konsep polaritas dalam AI, di mana ada unipolar, bipolar, dan multipolar. Unipolar berarti hanya ada satu negara yang paling kuat dan berpengaruh di dunia, di mana satu negara ini melancarkan hegemoninya terhadap negara lain. Bipolar berarti ada 2 negara yang paling kuat di dunia dan sangat erat dengan konsep balance of power untuk dapat memelihara sistem sebagai 2 kekuatan besar. Nah, multipolar yang berarti ada banyak negara yang kuat di dunia. Dan pada intinya konsep polaritas ini memfokuskan pada konsep utama realis yaitu power. Nah, lain halnya dengan kaum realis, dalam pandangan kaum liberalis, sistem internasional dijalankan oleh aktor yang bukan hanya negara, tetapi juga aktor-aktor lain seperti IGO, NGO, MNC, bahkan individu. Kaum liberal melihat sistem internasional itu sebagai jalan untuk dapat mengkonseptualisasikan beragam interaksi di atas level negara. Nah, arena dan proses untuk dapat melakukan kerjasama dan interaksi. Next adalah mulai pandangan konstruktivis, yang pada asumsi dasarnya segala sesuatu itu berasal dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Konstruktivis memang melihat negara adalah aktor utama, tetapi negara itu tidak terlepas dari society yang mempengaruhi sehingga adanya collective meaning tentang security itu sendiri. Nah, security dianggap sebagai suatu tempat untuk bernegosiasi antar pemimpin politik tentang ide mengenai security. Dilema dan hasil dari negosiasi ini dilihat dari aktor manakah yang lebih kuat mendominasi dapat membicarakan ide keamanan mana yang bisa dijadikan agenda keamanan yang bisa untuk dikonstruksikan. Nah, bagi konstruktivis, agents, structures, and change dapat saling membentuk satu sama lain, saling mempengaruhi cara berinteraksi dan dapat dikembangkan melalui interaksi intersubjektivitas dalam sistem. Agen dan struktur saling mempengaruhi dalam dunia politik itu terkonstruksi secara sosial dan membuat perusahaan selalu mungkin. Nah, berikutnya adalah melalui pandangan institusionalisme yang terdiri dari berbagai teori seperti pendekatan fungsionalis yang mengharuskan badan fungsional untuk dapat mengatur perlunya kerjasama antar negara yang saling berkonflik. Namun pendekatan ini sering dikritik karena pandangan positifnya terhadap sistem itu terlalu idealis dan normatif. Nah, begitu pun dengan teori rezim yang berpendapat bahwa sistem internasional dalam praktiknya tidak anarkis, namun memiliki struktur tersirat atau tersurat yang menentukan perilaku negara dalam sistem. Nah, pada akhirnya struktur international security mampu dibagi di dalam pemahaman melalui 3 teori pasca Perang Dingin, yaitu teori realisme, globalisme, dan saya sebutkan tadi mengenai regionalisme. Berfokus pada regionalisme yang mencakup keamanan kontemporer dan kerjasama antar negara, mengklasifikasikan negara itu berdasarkan kekuatan adidaya, kekuatan besar, kekuatan regional, kekuatan yang dimana kekuatan adidaya itu harus mampu untuk menjadi pemain aktif dalam proses sekuritasi dan hampir dalam segala aspek. Namun kekuatan besar itu tidak harus memiliki semua komponen tersebut. Nah, status mereka terletak pada tanggapan dari negara lain berdasarkan perhitungan tingkat sistem tentang distribusi kekuatan dan saat ini di masa depan. Kekuatan regional adalah kekuatan yang menentukan polaritas dari setiap kompleks keamanan regional tertentu. Dalam suatu kompleks keamanan regional ada 3 kemungkinan evolusi yang dapat terjadi, yaitu pemeliharaan status quo yang dimana tidak ada perubahan yang signifikan dalam struktur esensialnya, dan transformasi internal, yaitu merupakan perubahan struktur esensial terjadi dalam konteks batas luar yang ada. Nah, transformasi eksternal itu merupakan batas luar suatu kompleks keamanan regional mengembang atau menyusut mengubah keanggotaan luar suatu kompleks keamanan regional, dan kemungkinan besar mengubah struktur esensialnya dengan cara lain. Adapun yang namanya Regional Security Complex Theory, yang dimana merupakan teori untuk dapat mempelajari fenomena sekuritisasi di dalam level subsistem atau level regional, di mana sekuritisasi ini merupakan produk dari proses sosial seperti pembahasan yang ada di atas,
Contohnya itu yang terjadi di Eropa, yang belum ada proses sekuritisasi yang mumpuni pasca Perang Dingin. Nah, akhirnya bisa dilihat pecah di dalam invasi Rusia terhadap Ukraina, melawan Polandia, dan lain-lain yang merupakan negara dari Uni Soviet, dan juga bergabung dengan NATO. Itu dikarenakan belum ada proses sosial, terlebih pemerintahan Rusia yang masih bersifat non-demokratis dan bersifat otoriter. Jadi pada intinya, sekuritisasi itu merupakan produk sosial dan terbentuknya interest, value, dan juga identitas. Nah, menutup video ini, banyak hal yang dapat saya pelajari dari semester tengah ini, dan tentunya mencakup teori-teori dan juga struktur-struktur internasional, dan juga cara kerja-kerjanya, pendekatan, teori, pemahaman, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.